Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membacakan sedikit biografinya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Pondok Al-Khairat. Nasab Al-Habib Idrus itu Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Sigab bin Muhammad bin Idrus bin Salim bin Husain bin Abdullah bin Zaykhan bin Alwi bin Abdullah At-Tarisi bin Alwi Al-Khawasah bin Abu Bakar Al-Jufri Al-Husain Al-Hadrami, yang mempunyai jalur keturunan dari Sayyidina Husain bin Fatimah Zahra putri Rasulullah SAW. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau lahir pada 15 Maret 1892 di Hadramaut, atau bertepatan dengan 19 Jumadil Awal. Al-Habib Idrus atau lebih dikenal dengan Guru Tua merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama Islam. Sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa Guru Tua ini dikenal sebagai orang yang belajar ilmu. Tak hanya berposisi sendiri, ilmu itu belajar ilmu kepada orang lain. Salah satu wujud belajarnya pada ilmu adalah didirikannya lembaga pendidikan Islam Al-Khairat sebagai sumbangsih nyata Guru Tua pada agama Islam. Al-Khairat didirikan di Palu, Sulawesi Tengah kala usia Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri menginjak 41 tahun. Pondok Al-Khairat ini dulu juga pernah Habib Bahar bin Smith pondok di sana. Dan saya juga punya teman yang juga sekolah di sana. Jadi daripada karamah beliau, teman saya cerita Habib Idrus ini punya murid yang biasa disebut Haji Amin. Haji Amin ini adalah murid yang sangat cinta pada gurunya, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saking cintanya, kalau dipanggil oleh Habib Idrus, Haji Amin ini langsung loncat, nggak lewat tangga. Kenapa? Karena takut gurunya menunggu lama. Jadi suatu ketika Habib Idrus beliau mengajak Haji Amin pergi naik kapal. Jadi waktu di pertengahan laut, imamahnya Habib Idrus ini jatuh ke laut. Maka Habib Idrus nyuruh Haji Amin ini untuk ngambil imamah beliau. Haji Amin langsung turun ke laut mengambil imamahnya Habib Idrus, kemudian naik lagi ke kapal. Waktu naik ke kapal, orang-orang tercengang gitu ya, karena tidak ada basah sedikit pun. Ternyata Haji Amin itu tidak nyebur ke laut, tapi beliau berjalan di atas air. Kenapa? Karena mengikutnya kepada ahlul karamah, mengikutnya kepada yang punya keramat, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Engkau ikut kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu laduni, engkau juga akan dapat ilmu. Engkau mengikut kepada orang yang punya keramat, engkau juga akan dapat keramat. Bahkan dikatakan mahbubal mahbub mahbub, muhibbal mahbub mahbub. Engkau cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah para ulama, cintailah para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri meninggal, itu pada tahun 1968, beliau melakukan ibadah haji bersama 3 orang murid beliau, yaitu Ustadz Hasbullah Arsyad, Ustadz Mahfuz Qadal,
dan Ustadz Syakir Hubaid. Ibadah haji itu dihadiahkan oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus pada Habib Idrus dan rombongannya setelah selesai menunaikan haji, Habib Idrus beserta rombongan pulang ke Palu. Tidak lama kemudian Habib Idrus pergi ke Indonesia Timur, melakukan perjalanan yang merupakan ihla al-wada atau perjalanan terakhir. Setelah selesai berdakwah, Habib Idrus dan rombongannya kembali ke Palu. Pada tahun 1968, Habib Idrus sakit yang cukup parah hingga harus berobat ke Jakarta. Setelah beliau sembuh, beliau pulang ke Palu, yaitu pada bulan April tahun 1969. Belum sampai setelah kembalinya dari Jakarta, yaitu bulan Mei, beliau kembali sakit sehingga kembali pergi ke Jakarta ditemani anak beliau Habib Muhammad Al-Dufri. Dan mereka tinggal di Jakarta sampai pertengahan Juli tahun 1969. Kemudian sesampainya di Palu, beliau meminta dibangunkan kamar di samping kiri Masjid Al-Haraj. Kemudian pada bulan Ramadan di tahun 1969, beliau sakit dan sembuh kembali waktu hendak hari raya Idul Fitri. Maka beliau pergi ke Masjid Nur untuk melaksanakan salat Id dan mengimaminya. Waktu itu beliau membawa seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang-orang yang memerlukan. Maka di Masjid Nur itu beliau mengumumkan bahwa beliau menginfakkan separuh al-khairat kepada kaum muslim di Palu, tentu dengan persetujuan ahli warisnya. Maka setelah beberapa hari beliau kembali sakit yang sudah diduga benar-benar sembuh, ternyata makin hari makin parah sampai hari Senin tanggal 12 Syawal 1389 atau bertepatan 22 Desember 1969 wafatlah Habib Idrus bin Salim Al-Dufri atau guru tua di atas pangkuan Abdul Wahab Abdul Muhaimin. Maka mudah-mudahan dalam kita bacakan biografi singkat dari Habib Idrus bin Salim Al-Dufri, Allah pandang kita dalam pandangan rahmat. Bagaimana dikatakan oleh para ulama, apabila dikisahkan kisahnya orang-orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah penuhi rahmatnya kepada kita. Allah pandang kita dan Allah luaskan rezeki kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.